Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan memaparkan hasil sistem informasi geografis pemetaan pencarian jarak SPBU di Kota Pontianak. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raga Setiawan, kemudian ada Bang Ali Febri Indrianto, Leo Pangsobing, dan Syafullah Yusuf. Langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Sistem Informasi Geografis atau SIG atau Geographic Information System atau GIS adalah informasi sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data yang berhubungan dengan lokasi geografis atau data geospasial. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti perencanaan dan pengelolaan pengguna lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas perkotaan, dan layanan publik lainnya. Salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk mengembangkan GIS adalah LiveJS. LiveJS merupakan library JavaScript open source yang dirancang untuk membangun aplikasi peta interaktif berbasis web. Tujuan utama LiveJS adalah untuk memudahkan pengembangan aplikasi dengan fokus pada kinerja dan kemudahan penggunaan. LiveJS memiliki API yang sangat baik dan memudahkan penggunaannya dalam berbagai situasi. Selain itu, Live.js juga memiliki fitur seperti penandaan, overlay garis, pop-up, zoom, bentuk, dan pan. Salah satu keunggulan Live.js adalah kemampuan untuk meningkatkan fungsionalitas script dengan menggunakan plugin pihak ketiga. Dengan memanfaatkan Live.js, sistem informasi geografis untuk pemetaan dan pencarian jarak ke SPBU di Kota Pontianak dapat dirancang dan dikembangkan dengan lebih efisien dan efektif. Live.js menyediakan alat yang berguna untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif, menyajikan informasi lokasi secara visual, serta memungkinkan berbagai interaksi dengan peta yang dibuat. Pada sistem informasi geografis ini, menggunakan database seperti MySQL untuk menyimpan data yang dibutuhkan. Salah satu software yang dapat digunakan untuk mengelola database MySQL adalah HeidiSQL dalam lingkungan perangkat lunak Paragon. HeidiSQL memungkinkan koneksi jarak jauh ke MySQL melalui jaringan lokal dengan tampilan antarmuka grafis yang mempermudah dalam kegiatan memperbaiki dan mengubah data dengan cepat tanpa perlu menggunakan perintah baris kode yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk diakses. Hal ini memungkinkan pengelolaan data geografis dengan lebih efisien menggunakan fungsi CRUD, create, update, and delete. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya oleh Ragil Setiawan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan dan mengintegrasikan data lokasi serta informasi terkait pemesanan lokasi SPBU di Pontianak ke dalam suatu sistem informasi geografis yang terstruktur. Yang kedua, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi SIG yang user friendly untuk menampilkan pemetaan lokasi SPBU di Pontianak. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat diambil yang pertama mengembangkan basis data yang komprehensif dan akurat mengenai pemetaan lokasi SPBU di Pontianak. Hal ini meliputi pengumpulan data geografis seperti koordinat lokasi dan atribut tambahan seperti deskripsi lokasi, gambar, dan atribut lainnya. Yang kedua, menciptakan sebuah aplikasi SIG yang intuitif dan mudah digunakan oleh berbagai pengguna, baik dari kalangan masyarakat umum maupun pemerintah daerah. Aplikasi ini harus mampu menampilkan peta interaktif yang menunjukkan lokasi SPBU di Pontianak, dilengkapi informasi jarak dan jalur navigasi yang jelas. Selanjutnya, bab 2. Baik, di sini untuk pembahasan implementasinya, kita mula-mula saya jelaskan dulu secara singkat kronologis proses implementasi dimulai dengan menginisialisasi project Laravel 9-nya di Replit. Karena isu optimisasi, projectnya kemudian kami pindahkan ke GitHub, kemudian ke lokal demi pengembangan yang fleksibel di lokal. Nah, ini tahapannya. Pertama, inisialisasi projectnya di Laravel 9 di Replit. Filenya ada di sini. Kemudian karena Laravel 9 tidak bisa menggunakan database Replit, jadi alternatifnya menggunakan koneksi database online dari FreeDB. Filenya ada di sini, file koneksi ke FreeDB-nya yang sebelumnya kami dikomenkan karena itu mau dipakai untuk pada saat lokal. Kemudian karena alasan kemudahan dalam pengembangan, kami memindahkan projectnya ke lokal, nanti dikembangin di lokal dengan cara kami pushkan dulu ke akun GitHub. Kemudian dari akun GitHub itu menggunakan GitHub desktop kami pullkan ke lingkungan lokal. Nah,
Untuk kemudian untuk pengumpulan modul dan template-nya, ya mula-mula kami mengikuti semua arahan modul dari project yang udah Pak Syahru bagikan. Kemudian berdasarkan modul tersebut kami menginstal beberapa package, diantaranya pakai Laravel UI, Laravel Database Oracle, Spotify. Nah, kami juga menggunakan template tampilan UI menggunakan admin kit 3 versi 3.10 kayak sini tampilannya, nanti akan ditampilkan di demo aplikasi. Juga terkait demo aplikasinya sendiri, kami nggak menggunakan Laravel Notify karena terjadi error di Laravel Notify-nya, dia menimpa file CSS dan JS yang ada pada admin kit 3.10. Jadi atas alasan itu Laravel Notify tidak digunakan. Kemudian masuk ke pengembangan aplikasi sendiri. Dan untuk pengembangan aplikasi sendiri, beberapa file-file penting yang berpengaruh besar pada pengembangan aplikasi ini, diantaranya yang paling besar yaitu file data controller yang digunakan untuk fetching data di database. Juga file place controller untuk melakukan proses CRUD data-data lokasi. Kemudian masuk ke hasilnya, ini saya tampilkan bentar gambar-gambar prosesnya. Ini sesi login, kemudian masuk gambar rootnya, ya ini kita masuk langsung ke projectnya saja. Ini di 27, kita masuk ke projectnya, dijalankan dulu. Masuk ke sini, kami sudah menginputkan data superadmin 23456, data user superadmin. Datanya bisa dilihat di file header. Ini data yang kami masukkan. Kemudian tutup. Nah, terkait projectnya sendiri, kami mengembangkan tiga halaman utama. Yang pertama, halaman maps dengan kelola lokasi. Ini kami dapati dari modul punya Bapak. Di kelola lokasi sendiri, yang seperti saya katakan, ini melakukan proses CRUD file. Kemudian di map sendiri menampilkan data lokasi yang setelah diinputkan. Ketika kita masuk ke kelola lokasi, di map tadi kan ada dua simbol lokasi di sini di Tugu Katulistiwa, ini mana di sini ditampilkan gambar dan penjelasan deskripsinya. Juga sama untuk Tugu Digulis. Kemudian selain file tadi saya bilang data controller, dia memfetching data dari API webnya. Jadi ini dari database maksud saya. Jadi ini data-datanya yang di fetchingkan. Kemudian kita coba mulai membuat menggunakan fitur create-nya apakah berhasil. Yang pertama kita coba masukkan lokasi rumah radang, misalnya rumah radang, kita ambil salah satu tempat di sini kemungkinan rumah radang, lalu kita kasih penjelasan singkat rumah radang Jalan Layani 2. Saya tidak tahu jalannya gimana, kita masukkan saja. Kita coba pasangkan gambar ke rumah radang ini. Kita gunakan gambar yang ada di Nuhan. Rumah radang kita coba ini kurang panjang, Jalan Layani 2. Kita jamikan saja datanya. Oke, proses create berhasil. Jika kita masuk halaman edit, kita coba edit datanya dari rumah radang jadi radang pakai ng. Di sini untuk tampilannya berhasil, tampilan data yang mudah dimasukkan ke database berhasil. Kemudian detail, ini hanya sekedar menampilkan, seharusnya berhasil juga.
Kemudian yang menarik di sini kita menggunakan delete ya. Kita coba delete datanya. Ini pop-up di sini. Pop-up ini berada pada file action place. Nah, di sini dia filenya. Jika bisa diperhatikan di sini dia menggunakan di data-datanya di sini. Ini data-data yang kita kembalikan sebagai bentuk pop-up ketika melakukan klik klik button delete-nya. Di sini model button delete. Ketika delete dia klik dengan pop-up, kita klik maka dia terhapus. Datanya nge-refresh data tables ini menggunakan plugin data tables. Kemudian kita masuk ke salah satu fungsi fitur yang cukup unik, fitur utama kami yaitu fitur pencarian SPBU. Nah, di sini kasusnya yang unik. Kalau jika kita misalnya mencari salah satu saja, kita coba di satu lokasi Pertamina 1, kita klik SPBU 1. Ini simulasi sederhananya. Bisa dilihat di sini datanya 2,4 km jaraknya. Kita juga bisa membandingkan. Kita coba riset kembali. Kita coba bandingkan datanya di sini dengan data dengan SPBU satunya. Kita tadi klik SPBU 1. Jadi ini lokasi kita ya. Ini lokasi Anda. Kita bandingkan dengan SPBU ke berapa ini? SPBU ketiga. Nah, dari sini kita bisa menganalisis ternyata jarak antara SPBU kedua dibanding jarak antara SPBU ketiga ternyata lebih dekat SPBU kedua. Nah, maka hari ini kita dapat informasi yang cukup menarik. Oke, kita juga dapat memindahkan lokasi-lokasi strategis, lokasi-lokasi kita, lalu tadi dia menghubungkan kembali ke SPBU-nya. Jadi kita bisa manuverkan ke semua tempat yang ada di sana. Oke, kita reset kembali. Ini fitur tadi. Untuk codingannya sendiri, data table kita ngambil dari data map.php. Di sini untuk menampilkan data dashboard, dia menggunakan semua program script JavaScript ini menggunakan Axios untuk fetching data. Kemudian tadi map menggunakan Leaflet.js untuk menciptakan data leaflet mapnya. Nah, kemudian data table ini di file index.js. Di sini data tablesnya menggunakan data tables untuk menampilkan tabelnya. Kemudian kita masuk ke simulasi. Di sini file simulasinya dia menggunakan Mapbox juga. Jadi dia menggunakan leaflet routing machine untuk melakukan routing pencarian jarak dan jalur. Di sini kami menggunakan data statis, data yang kami masukkan secara langsung di halamannya. Kami menggunakan simulasi sederhana dengan membuat 3 buah marker, kemudian menandai marker-marker tersebut. Kemudian kami menjalankan fitur di mana kami setiap memilih sebuah marker, maka kami akan mencoba memperhitungkan jarak di antara marker-marker tersebut. Akan menjalankan fungsi routingnya. Oke, sekian untuk demonstrasi aplikasinya. Terakhir, ini kita menggunakan Laravel Sanctum buat autentikasi user. Jadi untuk kalau bisa dilihat semua komponen, semua package yang udah kami install, Gusel, Framework, Sanctum buat autentikasi, Tinker, kemudian UI buat koneksi ke Bootstrap, Mackenzie Laravel Notify buat notifikasi, semua kami nggak gunakan. Kemudian Yazra Data Tables, dan terakhir admin Gitable. Nah, di sini kami menggunakan
kami menggunakan blade templating untuk membuat sistem layouting. Ya, jadi di sini kami menggunakan memisahkan halaman-halaman layout dengan halaman-halaman inti. Misalnya kita buka indeks blade PHP. Di sini kami juga menggunakan layout admin kit, yang dimana di sini diambil dari file admin kitnya sebagai sarana utama untuk menyediakan data-data koneksi ke link dengan script bawaan dari modul admin kit ini. Bisa dilihat di sini admin kit nama keywordnya. Oke, cukup sekian untuk demonstrasi aplikasi. Kita lanjutkan ke penutupan. Bang Ali. Kesimpulannya, pembuatan sistem informasi geografis untuk pemetaan pencarian jarak SPBU di Pontianak telah membuktikan bahwa teknologi ini sangat efektif dan dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyajikan data geografis serta atribut terkait SPBU. Sistem ini menyajikan data lokasi dan informasi penting lainnya dalam satu platform terpusat yang mudah diakses dan digunakan. Aplikasi SIG yang user friendly memungkinkan masyarakat umum dan pemerintah daerah mengakses informasi secara cepat dan akurat. Sistem ini tidak hanya menyediakan peta interaktif yang menampilkan distribusi SPBU, tetapi juga mendukung analisis mendalam untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di bidang transportasi dan logistik. Dengan aplikasi ini diharapkan terjadi peningkatan transparansi, efisiensi pengolahan data, dan kualitas layanan di Pontianak. Masuk ke bagian saran untuk memastikan keberlanjutan dan keefektivitasan aplikasi SIG pemetaan pencarian jarak SPBU di Pontianak. Beberapa langkah yang perlu diambil yaitu 1. Pemeliharaan data rutin, yaitu pemerintah daerah harus memastikan data dalam aplikasi selalu terkini dan akurat melalui prosedur pemeliharaan data yang terstruktur. Yang kedua, pelatihan pengguna, pelatihan bagi staf pemerintah dan petugas SPBU mengenai cara mengakses dan menggunakan sistem ini sangat krusial untuk memaksimalkan manfaat dari aplikasi SIG. Yang ketiga, penambahan fitur. Yang ketiga, pengembangan fitur tambahan, menambah fitur seperti informasi lokasi SPBU di Pontianak, jenis layanan yang tersedia, dan integrasi dengan sistem informasi lainnya akan meningkatkan fungsionalitas dan kegunaan aplikasi. Dengan langkah-langkah ini, aplikasi SIG untuk pemetaan pencarian jarak SPBU di Pontianak diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal. Oke, cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami terkait implementasi SIG-nya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.